Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, anugerah, karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa tunduk, taat, menghamba, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, sholat maghrib berjamaah ini merupakan suatu wujud ketundukan kita, keimanan kita, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur itu patut kita syukuri lagi, karena kita bersyukur itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa hari kemarin kita timpa banyak rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini kita juga mendapat kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang sejarah para sahabat. Kita menginjak ke sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah membahas pekan kemarin, pertemuan sebelumnya, tentang siapa Umar bin Khattab, namanya, lakopnya, kunyahnya, tahun lahirnya, kemudian keluarganya, anak-anaknya, budak-budaknya, dan sejarah beliau sampai masuk Islam. Kita mengulang sejenak menjelang keislaman Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini masuk Islamnya di tahun ke-6 kenabian, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sedangkan 2 hijrah, yaitu hijrah pertama dan kedua yang ke Habsyah, itu tahun ke-4 kenabian dan setelahnya. Dan tanda-tanda perasaan Umar bin Khattab ini tertarik dengan kebenaran agama Islam tampak ketika Umar bin Khattab melihat temannya, keluarga temannya yang mau berangkat hijrah ke Habsyah, yaitu Ummu Abdillah binti Abi Hasmah. Dia ketika siap-siap mau berangkat hijrah bersama suaminya Amir bin Rabi'ah, Umar ini melihat, kok sampai segitunya kalian mempertahankan agama kalian, akidah kalian, keimanan kalian, sampai rela pergi dari tanah kelahirannya sendiri ke tempat yang jauh, tidak ada saudara, tidak ada kerabat, hanya berbekal seadanya. Maka Umar merasa kasihan dan mendoakan mereka, semoga perjalanan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenapa-kenapa. Jadi Ummu Abdillah ini melihat reaksi Umar yang kayaknya terenyuh begitu, dia merasa bahwa Umar ini punya nilai sisi baik di dalam hatinya.
mudah untuk diketuk dengan kebenaran. Maka dia mendoakan semoga Umar bin Khattab ini juga masuk Islam. Nah, ini kedengaran sama suaminya Amir bin Rabi'ah. Nah, Amir bin Rabi'ah ini suaminya ini menyanggah istrinya, atau makti fi islamihi, wahai istriku, kamu kepingin atau berharap bahwa Umar, orang kaya Umar ini masuk Islam, padahal dia itu kemarin-kemarin memerangi, menyiksa, menampar budak sampai dia puas karena hanya gara-gara dia beriman. Maka istrinya berkata, qultu na'am, iya. Karena dilihat dari perangainya dia gampang tersentuh dengan kebenaran. Maka suaminya ini melihat perangai Umar yang sebelumnya sampai berkata, fala yuslimul ladzi ra'aiti, enggak bakal masuk Islam orang yang kamu lihat tadi itu. Siapa? Umar bin Khattab ini. Hatta yuslima khimara al-Khattab, sampai sekalipun keledainya Umar masuk Islam, Umarnya nggak bakal masuk Islam. Sampai segitunya karena kekerasan hati Umar, perangainya. Nah, tapi ternyata yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita sampai di peristiwa tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ketika dia di siang hari panas terang benderang, dia menghunus pedangnya, kemudian ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan sendiri keislamannya. Kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslam. Saya pergi keluar ingin mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menganiaya atau bahkan membunuhnya. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ini peristiwanya di malam hari. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia cari, dia keluar mau menganiaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti, ternyata sampai di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kemudian Nabi sholat di situ, di depan Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat, bukan Al-Qiyamah, kemarin saya salah sebut, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, sampai ayat innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ini adalah ucapan Nabi yang mulia, Rasul yang mulia. Nah, karena siapa? Umar bin Khattab mendengar keagungan, keindahan bahasa Al-Quran ini, dia komentar dalam hatinya atau bahkan nyebut ini berarti syair. Maka ayat selanjutnya, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu, sedikit sekali dari kalian yang mau beriman. Nah, ketika perasaannya seakan terbaca, dia merasa, wah, kayaknya dukun ini. Berarti ini perkataan dukun. Dia tahu apa yang ada dalam hati saya. Maka ayat berikutnya, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun, bukan juga ini ucapan seorang dukun, sedikit sekali di antara kalian yang mau berpikir. Tanzilum mir rabbil alamin, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ini sebetulnya ayat-ayat ini begitu dibacakan, ya namanya ayat
Al-Quran, ini ayat Al-Quran ini, kenapa mukjizatnya Al-Quran ini seperti ini? Di antara hikmahnya kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab yang tinggi bahasanya. Umar, orang Arab, langsung paham. Kenapa orang Arab itu tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal mereka ketika bersumpah demi Allah. Ditanya pencipta langit dan bumi, Allah. Yang memberi rizki, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka ketika dituntut untuk mengucapkan kalimat tauhid ini nggak mau. Kenapa? Karena mereka paham bahasa Arab. Ketika mereka tahu ucapan ini kalau diucapkan, resikonya, konsekuensinya mereka tidak boleh menyembah sesembahan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Agama nenek moyang yang masih menyembah berhala, patung, mengagungkan sesuatu, pohon, menganggap di situ ada kekuatan. Ini yang dipahami orang Arab. Maka begitu ayat-ayat ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar percaya. Sebetulnya dalam hati kecilnya dia percaya, dia kagum. Tetapi itu belum cukup kuat untuk mengangkatnya atau mendorongnya untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, peristiwanya ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam adalah ketika dia mau mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar dengan membawa pedang, ketika ditanya oleh seseorang, aina ta'midu ya Umar, mau kemana engkau wahai Umar dengan membawa pedang di siang hari, mau dengan wajah yang sudah beringas? Maka dia menjawab, uridu an aqtula Muhammadan, saya mau membunuh Muhammad. Orang ini komentar, qala wa kaifa ta'manu fi bani Hashim wa bani Zuhrah, kalau kamu mau membunuh Nabi Muhammad, apakah kamu merasa aman dari dua kabilah besar dari Quraisy, yaitu Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Muhammad ini dilindungi oleh mereka. Maka ketika Nabi SAW itu diboikot di kampungnya di Syi'ib Abi Thalib, di kampungnya Abu Thalib, itu yang diboikot bukan hanya yang beriman, tapi seluruh Bani Hashim yang kerabatnya Nabi SAW. Yang tidak beriman ikut sebagai pelindung Nabi, ikut diboikot walaupun mereka masih musyrik. Makanya ketika Umar mau membunuh Nabi Muhammad SAW, diingatkan oleh orang itu, kalau kamu mau berani membunuh Nabi Muhammad, apakah kamu berani menghadapi dua kabilah besar dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Waqad qatalta Muhammadan. Umar menjawab, seakan-akan orang ini menghalangi keinginannya untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, Umar nggak menghiraukan pertanyaannya, malah menuduh, ma'araka illa qad sobaut. Dilihat dari ucapanmu, saya kira kamu itu sudah murtad. Murtad itu murtad dari agama nenek moyangnya, dari menyembah berhala. Berarti kamu sudah mengikuti Nabi Muhammad. Wa tarakta dinaka alladhi anta alaihi, kamu meninggalkan agama nenek moyangmu yang dulu kamu pegang. Orang ini nggak mau kalah, maka dia menjawab, afala adulluka alal ajab ya Umar, apakah engkau mau aku tunjukkan ada yang lebih mengagetkanmu wahai Umar? Inna hatanaka wa ukhtaka qad sobawa, sesungguhnya iparmu dan adikmu sendiri ya sudah murtad dari agama nenek moyangnya, sudah meninggalkan ajaran nenek moyangnya, tidak mau menyembah berhala. Wa taraka dinaka alladhi anta alaih, dan sudah meninggalkan agama yang engkau peluk sekarang ini. Umar tadinya mau mencari Nabi SAW, belok ke rumah adiknya. Di rumah adiknya, namanya Fatimah binti Al-Khattab, kemudian suaminya Sa'id bin Zaid, kemudian
ada satu orang lagi, Khobab bin Al-Irt. Tiga-tiganya sedang belajar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yaitu surah Toha. Dari kejauhan, Umar sebelum sampai rumah, lamat-lamat mendengar lagi suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mengendap-endap, tapi begitu sampai di rumah adiknya, bacaan itu sudah selesai. Dia mengetuk pintu, kemudian dibukakan. Nah, setelah disuruh masuk, dia bertanya, mahadihil hainamah allati sami'tuha indakum. Apa tadi? Lantunan ayat-ayat yang aku dengar lamat-lamat tadi dari rumah ini yang kalian baca. Mereka menyembunyikan itu, mengatakan ma ada hadisan tahadasnahu bainana. Gak ada, cuman kami ngobrol-ngobrol sedikit. Gak ada yang kami baca, gak ada yang kami lantunkan. Maka Umar mengatakan fala allakakuma qad sabautuma. Oh, mungkin kamu berdua berarti sudah murtad dari agama nenek moyangmu. Nah, iparnya ini Sa'id bin Zaid ini mengatakan menghadapi Umar, ingin meredakan amarahnya. Ara'aita ya Umar in kanal haqqu fi ghairi dinik. Apakah kamu tidak berpikir wahai Umar, mungkin saja, ini dengan bahasa lemah lembut, mungkin saja kebenaran itu bukan atau tidak berada di dalam agama yang engkau peluk sekarang. Mendengar perkataan itu, Umar langsung marah, dipukul, dihajar sampai jatuh. Mau dihajar lagi, dihalangi oleh adiknya. Adiknya ini menghalangi Umar bin Khattab, dan dia berkata, karena melihat suaminya dihajar oleh Umar bin Khattab, dia berkata, ya Umar, in kanal haqqu fi ghairi dinik. Kalau seandainya kebenaran itu bukan dalam ajaran agamamu, dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini adiknya. Begitu mengucapkan itu, ditampar oleh Umar sekeras-kerasnya sampai berdarah, jatuh. Umar melihat perilakunya yang kasar, yang keras kayak gitu, melihat adiknya terjatuh, pipinya berdarah, dia agak terenyuh. Kembali lagi dia terenyuh. Kemudian agak menyesal atas apa yang dia lakukan, kekasaran yang dia lakukan. Maka Umar berkata, a'tuni hadzal kitab alladzi indakum fa aqra'uhu. Kemarikan kitab bacaan yang tadi kalian baca, aku mau baca. Maka adiknya menjawab, innaka rijsun, kamu najis, kotor, dari mana-mana belum bersuci. Dan dia mengatakan, adiknya ini, wala yamassu illal mutahharun. Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Maka Umar disuruh mandi, membersihkan diri. Maka dia membersihkan diri, kemudian datang lagi, maka diberikanlah mushaf sahifah. Jadi ayat awal surat Toha sampai ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, setelah membaca sendiri ayat-ayat Al-Quran ini, maka Umar keyakinannya sudah mantap. Kemudian dia mau menuju tempat tinggal Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam sedang mengajari para sahabat. Agak terpencil di ujungnya kota Mekah, di atas bukit Sofa. Kemudian Umar ke sana. Setelah di sana mengetuk pintu, para sahabat sedang belajar bersama Nabi SAW. Di antara mereka ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib baru masuk Islam selang 3 hari.
Jadi duluan Hamzah bin Abdul Muthalib. 3 hari baru kemudian Umar bin Khattab. Ada Hamzah di situ, kemudian dilihat yang datang adalah Umar, maka Hamzah yang membukakan pintunya. Kemudian dia berkata, Hamzah ini ketika yang dilihat adalah Umar, "Na'am, fa'adha Umar, fa'in yuridillahu bi Umar khairan yuslim wa yattabi' nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan kepada Umar dan dia mau masuk Islam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baik. Wa in yurid ghayra dzalik yakun qatluhu alaina hayyinan. Kalau menginginkan yang lain dari itu, yaitu ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan membunuhnya dengan mudah. Kita banyak, dia sendirian. Kemudian Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang membukakan pintu. Dan dia bersabda, "Amma anta muntahiyan ya Umar hatta yunzilallahu bika minal hisyi wan nakal ma anzala bil Walid ibnil Mughirah." Apa engkau tidak mau berhenti wahai Umar dengan permusuhanmu terhadap agama Islam, dengan kekerasanmu, dengan kebengisanmu, sampai nanti kalau kamu tidak mau berhenti, Allah akan menghinakanmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Nah, ternyata di sini Umar bin Khattab langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Umar masuk Islam. Semua penghuni rumah itu takbir, kemudian bergembira dengan keislaman Umar bin Khattab. Nah, ini diantara yang terjadi. Jadi di riwayat yang lain, lelaki yang mencegat Umar tadi namanya adalah Nuaim bin Abdillah an-Naham. Nah, ini keislaman Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar sudah masuk Islam, nah Umar ini tadi masuk Islamnya tahun ke-6 kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar masuk Islam, ada beberapa riwayat yang menghitung bahwa yang masuk Islam baru sekitar yang laki-laki sekitar 40-an. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 45. Kemudian perempuan belasan atau lebih dari 10. Ini beberapa versi karena masing-masing sahabat punya perhitungan sendiri. Ada yang kenal orang yang sudah masuk Islam, ada yang masuk Islam tapi dengan sembunyi-sembunyi, tidak mau mengabarkan kepada teman-temannya. Nah, ini termasuk walaupun sudah di tahun ke-6 kenabian, pengikut Nabi SAW ini sedikit, apalagi sudah ditinggal orang-orang yang hijrah ke Habsyah, hijrah pertama dan kedua. Namanya Umar, ketika masuk Islam dia tidak mau sembunyi-sembunyi. Umar itu orangnya keras, tegas. Bagi dia hanya ada 2 jalan, kebenaran, kebatilan. Gak ada yang remang-remang, gak ada abu-abu, hitam atau putih. Sudah. Makanya ketika masuk Islam, dia gak mau sembunyi-sembunyi. Dia bahkan pengen mengumumkannya di orang-orang kafir Quraisy. Jadi diriwayatkan dari anaknya yaitu Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam dia bertanya, "Ayyu Quraisyin anqalu lil hadis?" Siapa di antara orang Quraisy ini yang omongannya paling banyak, suka ngegosip, suka menyebarkan berita? Siapa? Maka dijawab kepadanya, namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kemudian langsung didatangi oleh Umar bin Khattab. Didatangi, diketok pintu rumahnya. Begitu dibuka, Umar bin Khattab berkata kepada Jamil ini,
A'alim ya Jamil anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Apakah kamu tahu wahai Jamil bahwa aku sekarang sudah masuk Islam, sudah mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamil ini enggak tanya-tanya lagi, benar enggak ini Umar? Serius enggak? Apa bercanda? Enggak. Begitu mendengar itu sekali ucapan Umar, dia langsung ibaratnya menyeret bajunya pergi ke tempat keramaian orang di depan Ka'bah. Enggak tanya-tanya lagi kepada Umar apakah ini berita benar atau enggak, karena langsung dari Umar bin Khattab. Umar ngikuti dari belakang. Ini Jamil langsung pergi ke keramaian, yaitu di di sekitaran Ka'bah. Lalu dia teriak-teriak, "Ya ma'syara Quraisy." Ini di tongkrongannya orang-orang pembesar Quraisy. "Ala inna Umar bin Khattab qad saba." Ini Umar bin Khattab sudah murtad dari agama nenek moyangnya. Umar dari belakang kan dia ngikuti. Dia mengatakan, "Kadzab, kamu bohong. Aku tidak murtad, walakinni qad aslamtu." Justru saya masuk Islam, bukan murtad. Saya masuk Islam. "Wa syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Begitu dia teriak seperti itu, dia dikeroyok sama orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah. Umar, orang yang pemberani, dilawan, dia dipukuli, balas pukuli. Sampai siang berantem seperti itu, sampai datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kemudian dilarai. Gak usah kalian pukuli Umar ini, biarlah dia sesuai dengan keyakinannya, mengikuti agama yang Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini kedengkotnya kafir Quraisy juga, cuman dia saudara ibunya, Khol itu paman dari ibu. Saya yang jamin Umar, jangan kalian berantem. Tapi Umar gak terima. Besoknya ketika selesai peristiwa yang pertama ini, dia datangi tongkrongannya orang-orang kafir Quraisy di sekitaran Ka'bah. Kemudian dia datangi pamannya ini. Nah, begitu datang kepada pamannya, dia berkata, "Isma', dengarkan wahai paman." Pamannya menjawab, "Ma'asma', apa yang harus aku dengar?" Nah, Umar berkata, jiwaruka alaika raddun." Jaminan keamananmu yang tadinya kamu melindungiku, menjamin keamananku, tak kembalikan. Gak usah kamu melindungiku lagi, gak perlu. Umar ini seperti ini modelnya. Nah, pamannya masih berkata, "La taf'al ya ibna ukhti." Jangan berkata begitu, wahai anak saudariku, ponakanku. Nah, Umar berkata, "Bal huwa dzaka." Sudah, enggak usah kamu menjamin keamanan diriku. Aku biar sendiri saja. Maka, ya sudah, kalau kamu maunya begitu, sudah. Masyita, ya sudah, semaumu. Maka sejak itu Umar tidak mendapat jaminan dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, tetap berantem, tetap berperang dengan orang-orang yang mengancam orang Islam. Kemudian nggak lama setelah itu Umar bin Khattab, yang namanya Umar bin Khattab. Nah, ini kenapa dia diberi gelar Al-Faruq, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, alasna alal haqqi in mitna wa in hayyina." Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran kalau kita hidup maupun mati? Kita akan membela kebenaran, memperjuangkan dakwah yang benar, wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, menjawab, "Bala, iya. Waladi nafsi biyadihi innakum alal haq." Demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah, kalian dalam kebenaran. In muttum wa in hayyitum. Kalau kalian mati ataupun hidup, kalian membawa kebenaran. Nah, Umar berkata, "Fa fi mal ikhtifa."
Kenapa harus sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Kita kan benar. Mati ya mati syahid, benar. Hidup ya harus mulia. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Walladzi ba'atsaka bil haqq la takhrujanna. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, kita harus keluar terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi lagi berdakwah. Maka fakharajna fis safaini. Sahabat keluar bersama Nabi SAW. Nabi SAW di tengah, dua barisan, samping kanan, samping kiri. Hamzah fi ahadihima wa ana fil akhar. Hamzah di sebelah sayap satunya, Umar di sebelah sayap satunya. Rombongan ini kayak pawai jalan sampai ke Ka'bah. Mengungkapkan terang-terangan dakwahnya. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy sudah nggak berani lagi. Karena ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Umar bin Khattab. Nah, sejak itulah Nabi SAW memberi gelar Al-Faruq, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sejak saat itu para sahabat yang tadinya tertindas, yang nggak bisa terang-terangan, yang berani sebelumnya, sebelum Umar masuk Islam, yang berani sholat di depan Ka'bah atau menampakkan ibadahnya secara terang-terangan hanya Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, yang pembesar-pembesar, yang ada pelindungnya, yang punya keluarga besar, orang-orang terpandang. Sahabat-sahabat yang lain seperti budak-budak, seperti orang-orang lemah, orang-orang miskin, nggak ada yang berani. Kenapa? Kalau dia menampakkan keislamannya pasti dianiaya. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Seperti keluarga Yasir. Yasir ini, kemudian istrinya Sumayyah, kemudian anaknya Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Tiga-tiganya dari keluarga yang rendahan. Gak punya siapa-siapa yang bisa melindungi mereka. Begitu masuk Islam, tiga-tiganya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mati syahid pertama ibunya Ammar, yaitu Sumayyah, ditombak dari bawah, dari duburnya sampai tembus, mati syahid. Bapaknya mati syahid setelah ibunya. Ammar sendiri harus terpaksa, kalau tidak mengucapkan kalimat kekufuran maka dia akan dibunuh. Maka dia mengucapkan kalimat kekufuran walaupun hatinya tidak. Maka kemudian dia keesokan harinya lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diampuni. Dan Ammar ini hidupnya atau umurnya panjang sampai Nabi wafat masih hidup. Khalifah Abu Bakar masih hidup, Khalifah Umar, bahkan dia matinya mati syahid. Sudah ditakdirkan mati syahid di umur yang sudah renta, dan yang membunuhnya adalah al-Bughat, pemberontak, yaitu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, di Khawarij yang memberontak. Nah, inilah yang terjadi dari keislaman Umar bin Khattab. Nah, ketika sudah masuk Islam, sejak itu orang-orang yang lemah tadi sudah bebas leluasa menjalankan ibadahnya terang-terangan, tawaf di depan Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, kemudian berani terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy. Ini salah satu wujud dari doa Nabi SAW. Nabi SAW senantiasa berdoa ketika Umar belum masuk Islam, Allahumma aizil Islam bi Umar, ya Allah kuatkanlah agama Islam ini dengan Umar bin Khattab. Begitu Umar masuk Islam tahun ke-6 Hijriah kenabian, dia tidak mendapati hijrah yang pertama dan kedua ke Habsyah. Maka dia mendapati hijrah yang ketiga, yaitu ke Madinah, ke Yathrib. Sebagaimana masuk Islamnya terang-terangan, tidak mau sembunyi-sembunyi dan nantang, hijrahnya juga seperti itu. Bahkan hijrahnya diriwayatkan, dikomentari para sahabat, gak ada seorang pun yang hijrah ke Madinah itu dengan terang-terangan kecuali Umar bin Khattab.
Yang lain itu kalau hijrah ya sembunyi-sembunyi, bahkan tidak berani membawa hartanya, dicegat oleh orang kafir Quraisy. Ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang aslinya dari Rum, Romawi. Dia merantau ke Mekah, kemudian masuk Islam, kemudian disiksa karena gak ada kerabat. Ketika sudah mau hijrah, dia itu sudah kaya raya. Sudah kaya raya, merantau di Mekah, kaya raya, mau hijrah. Ketika mau hijrah dicegat oleh orang kafir Quraisy. Kamu gak boleh hijrah. Kalau kamu mau hijrah silahkan, tapi tinggalkan semua harta dan rumahmu di sini. Maka rumahnya, hartanya ditinggalkan, dia tidak bawa apa-apa, hijrah ke Madinah. Umar bin Khattab malah dia terang-terangan. Jadi sebelum dia hijrah, dia mendekati Ka'bah, kemudian nenteng senjatanya, pedangnya selempangkan, busurnya dibawa, panahnya ini. Kemudian membawa anak panahnya juga kemudian ada tombak kecil dia bawa. Siap-siap. Kemudian dia tawaf ke Ka'bah 7 kali, sholat di depan makam Ibrahim, kemudian selesai dia datangi orang-orang yang nongkrong di sekitaran Ka'bah. Ini kan tongkrongannya orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia berkata, ditantang semuanya, man aradaan tuskilahu ummuhu, barang siapa yang pengen ibunya kehilangan anak, wa yu'tamu waladuhu, pengen anaknya jadi anak yatim, wa yurmalu zaujatuhu, dan pengen istrinya jadi janda, fal yalqani wara'a hadzal wadi. Nah, silahkan temui aku di balik lembah ini. Tantang semuanya orang-orang kafir. Siapa yang ibunya pengen kehilangan anak, siapa yang anaknya pengen jadi yatim, siapa yang istrinya pengen jadi janda, silakan temui aku di balik lembah ini setelah aku keluar dari Mekah. Yang mau berantem silahkan. Dia membawa senjata lengkap, gak ada yang berani. Bahkan Umar ini diriwayatkan membawa sekitar 20 kerabatnya yang ikut hijrah dengannya, terang-terangan di siang hari mengumumkan. Nah, gak ada yang berani mencegat Umar bin Khattab hijrahnya. Nah, yang kemarin kita jelaskan juga, yaitu ketika Umar bin Khattab berjanji dengan 2 sahabatnya, yaitu Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham. Nah, ternyata Hisham ini Hisham bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi, berarti anaknya tadi. Berarti kan masih sepupunya, anak dari pamannya tadi. Pamannya tadi kan yang menjamin keamanannya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang kemudian jaminannya dibebaskan. Nah, ini anaknya, yaitu Hisham bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ini sepupunya, kemudian saudaranya lagi Iyas bin Abi Rabi'ah. 3-tiganya ini dengan Umar, dia 2 dengan Umar ini janjian, nanti di balik lembah itu kita ketemu, berangkat bareng. Nah, ternyata anaknya Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini ketangkep, gak bisa keluar dari Mekah. Jadi gak bisa hijrah. Ditahan oleh bapaknya, oleh keluarga besarnya, disiksa, dianiaya, tidak boleh ikut hijrah. Yang masih berangkat adalah Iyas bin Abi Rabi'ah. Iyas bin Abi Rabi'ah sama-sama dengan Umar sudah berangkat sampai di di Kuba. Sudah sampai di sana sudah aman. Kemudian disusul. Ternyata dia masih sepupuan sama Abu Jahal dan termasuk saudaranya. Nah, ketika di sana datanglah Abu Jahal bin Hisham dan Al-Haris bin Hisham menjemput Iyas bin Abi Rabi'ah. Dikatakan, wahai Iyas, itu ibumu nggak mau menyisir rambutnya, bernazar tidak mau menyisir rambutnya, tidak mau berteduh dari panas teriknya matahari,
kalau kamu tidak pulang, kalau dia tidak melihat wajahmu. Nah ini kan cuma nerayuan. Umar bin Khattab tahu bahwa itu adalah tipu daya siapa? Abu Jahal. Nah dia berkata kepada Iyas, jangan kamu ikuti. Sudah, itu cuma tipu dayanya saja. Gak usah kamu ikut pulang ke Mekah. Paling kamu nanti kalau ikut pasti ditangkap, ditahan di sana. Nah tapi Iyas ini punya alasan. Saya mau berbakti kepada ibu saya kasihan. Padahal Umar sudah berkata, ibumu kalau kepalanya gatal nanti juga sisiran. Ibumu kalau kepanasan diterik matahari nanti juga berteduh, nggak apa-apa. Tapi siapa Iyas bin Abi Rabi'ah ini berkeras. Saya mau pulang, saya juga mau berbakti kepada ibu saya mau mengambil harta saya yang masih saya tinggalkan di Mekah. Umar masih mencegah, nggak usah pulang. Harta saya tak bawa semua ini. Saya bagi dua, separuh untukku, separuh untukmu. Kamu nggak usah pulang. Kalau yang kamu mau ambil hartamu. Jadi ini menunjukkan Umar ini orang kaya. Nggak usah pulang. Tapi siapa? Iyas bin Abi Rabi'ah tetap berkeras. Nggak, saya mau pulang, mau berbakti kepada ibu saya. Nah, Umar, ya sudah kalau itu keputusanmu, kamu pakai ontaku. Ontaku ini cepat larinya. Kalau ada apa-apa, gelagat yang mencurigakan dari Abu Jahal dan temannya ini, kamu langsung naik ontaku ini, langsung ngebut pulang balik ke sini. Jangan ikuti mereka. Ternyata sudah seperti itu, berjalanlah dia. Naik onta masing-masing. Di tengah perjalanan, Abu Jahal nggak kurang akal. Pokoknya liciknya bukan main. Dia pura-pura ontanya itu kelelahan. Wahai Iyas, ini ontaku sudah kecapean, nggak kuat lagi berjalan. Aku bonceng kamu, boleh nggak? Boleh. Nah, dibonceng. Begitu lengah, diikat dia, kemudian ditahan, dibawa ke Mekah, disiksa, dianiaya, ditahan, tidak bisa hijrah. Ini menunjukkan perhatian Umar, rela berkorban demi temannya dalam hijrah. Kemudian Umar sampai di Madinah bersama 20 orang yang lain yang dia amankan atau dia lindungi. Nah, jadi Umar bin Khattab. Kemudian Umar ini terkenal orang yang sangat-sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kan ada peristiwa di mana Prancis suruh memboikot karena gara-gara ada karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah gambaran. Kemarin kan disebutkan, ketika ada peristiwa itu banyak orang mencari dalil tentang bagaimana sebetulnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalilnya adalah hadis dari Umar bin Khattab. Dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, la walladhi nafsi biyadihi. Tidak, wahai Umar, demi yang nyawaku di tangannya, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Sampai aku lebih engkau cintai daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab kemudian berkata, fa innahu al-an ya Rasulullah. Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, wallahi demi Allah, la anta habu ilayya min nafsi. Sekarang engkau menjadi orang yang lebih aku cintai dari apapun, bahkan dari diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-an ya Umar, sekarang ya Umar kamu mengucapkan sesuatu yang benar, keimanan yang benar, ini adalah seperti ini. Aku menjadi orang yang dia cintai melebihi apapun yang dia miliki, bahkan dirinya sendiri. Ini kecintaan Umar bin Khattab. Bahkan dalam perjalanan, dalam satu rombongan, dia memboncengkan Nabi SAW di untanya, tapi untanya ini kelelahan, kecapean. Anaknya Abdullah bin Umar, untanya kuat dan dianya kecil. Dia mendahului rombongan. Ibaratnya berjalan di depan Nabi SAW. Ini langsung dibentak oleh Umar. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau
mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayatnya ada yang dihardik, diseret supaya ke belakang, jangan mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada orang dari luar Madinah datang ke Madinah, bertengkar atau mengucapkan sesuatu, berselisih paham sampai teriak-teriak di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Maka ditanya oleh Umar, dari mana kalian? Kami dari jauh. Kalau seandainya kalian orang sini atau orang Taif yang dekat sini, kalian sudah aku hajar karena berani teriak-teriak, mengangkat suara di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Umar bin Khattab, cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda sejenak untuk adzan, kemudian kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari kesimpulan yang tadi kita sudah mendapati bahwasanya di antara keutamaan dari Umar bin Khattab itu, dia orang yang tegas, terang-terangan, masuk Islam dengan terang-terangan, kemudian mendakwahkan Islam dengan terang-terangan, kemudian hijrah dengan terang-terangan. Kemudian nanti ada beberapa peristiwa ketika dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang peristiwa itu dia dibenarkan bukan saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari Al-Quran sendiri, dari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita bahas beberapa peristiwa tersebut. Kemudian dia orang yang tegas ketika di Fathu Mekkah. Itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat menyerbu atau menaklukkan Mekkah dengan membawa 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekkah. Itu di tahun ke-8 Hijriah. Itu ada salah seorang sahabat yang dulu ikut perang Badar, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia masih punya kerabat, misalnya ini Madinah, ini Mekkah di selatan. Dia masih punya kerabat yang ada di Mekkah, saudara-saudaranya, keluarganya. Dia pengen punya jasa kepada keluarganya, pengen menyelamatkan keluarganya. Dia berkirim surat melalui seorang budak wanita yang mengabarkan kepada keluarganya bahwa Nabi Muhammad SAW mau berangkat ke Mekkah dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekkah, supaya keluarganya selamat atau bersiap-siap tidak dianiaya atau dibunuh oleh tentara umat Islam. Nah, kabar ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibisikkan oleh malaikat Jibril bahwa ada salah seorang sahabat yang mengirim berita kepada kerabatnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain untuk mengejar orang tersebut, budak tersebut. Dikejarlah sampai di tengah jalan, belum sampai dia di Mekah, kedapatan. Diperiksa barang bawaannya, di untanya nggak ada. Ditanya nggak ngaku. Nah, kemudian diancam, kalau kamu nggak memberikan surat itu, maka kamu akan kami bunuh. Ternyata surat itu di lipatan rambutnya. Jadi kayak lembaran kulit atau lembaran surat itu di lipatan rambutnya. Kemudian diserahkan. Ketika ketahuan bahwasanya yang mengirim yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian disidang di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar ini berkata, ya Rasulullah, qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fada'ni fala adrib unuqahu. Ya Rasulullah, orang ini sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga mengkhianati umat Islam, orang-orang beriman, maka biarkan aku yang memenggal lehernya. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, ma hamalaka ma sonakta ala ma sonakta, apa yang membuatmu melakukan seperti ini, Hatib bin Abi Balta'ah? Dia menjawab, wallahi ma bi an la akuna mu'minan billahi wa rasuli. Demi Allah, aku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya.
aratu an yakuna li indal qaumi yadun yadfa'ullahu biha an ahli wa mali. Saya ingin punya jasa kepada keluarga saya, ingin menyelamatkan mereka supaya mereka tidak celaka. Nah, wa walaysa ahadun min ashabika illa launaka min asiratihi. Padahal sahabat-sahabatmu di sana tidak ada yang melindunginya. Man yadfa'ullahu bi an ahli wa malihi. Gak ada yang melindungi. Saya ingin menyelamatkan mereka. Kemudian Nabi SAW menjawab, sodak, kamu jujur. Wala taqullahu illa khaira. Kemudian Nabi mengatakan, jangan ucapkan sesuatu kepada Hatib ini kecuali yang baik-baik saja. Kemudian Umar ngotot. Umar berkata, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Fada'ni fala adrib unuqahu. Ya Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Biarkan aku yang memenggal lehernya, membunuhnya. Hukumannya mati. Berkhianat itu hukumannya mati. Dosa besar. Maka Nabi SAW bersabda, alaysa min ahli Badr. Bukankah dia termasuk orang yang berjuang di perang Badar? Maka Nabi bersabda, la'alallah ittala'a ila ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum. Siapa yang lebih tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada ahli Badar yang mengikuti perang Badar. Inilah keutamaan perang Badar di antara perang yang lain. I'malu ma syi'tum. Beramalah kalian. Faqad wajabat lakumul jannah. Kamu sudah dijamin masuk surga. Artinya dosanya diampuni, yang lampau dan yang akan datang. Maka dia tidak dieksekusi, tidak dihukum. Dibiarkan. Karena ahli Badar ini tidak dosanya sudah diampuni, yang lampau dan yang akan datang. Kemudian Umar menangis. Bukan menyesali perbuatannya. Dia menangis karena dia merasa tersanjung juga. Antara yang menyebarkan, ada juga orang yang dari ahli Badar, namanya Sumamah. Sumamah ini kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Maka Sumamah ini sehari-harinya itu nafkahnya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih jatah. Dibantu secara keuangannya, materinya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dinafkahi. Tapi ternyata Sumamah balasannya dia terhanyut dengan hadisul ifki, gosip yang beredar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh. Padahal sudah diturunkan ayat bahwa Aisyah ini terbebas dari tuduhan itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq, lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq, ya kayak Umar ini, sejak saat itu saya tidak mau menafkahi Sumamah lagi, walaupun itu kerabat dekatnya. Siapa yang bela Sumamah? Yang membela dari langit sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Tidak pantas orang-orang yang punya kelebihan harta itu tidak memberi kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia mengampuni dan memaafkan. Siapa yang meminta? Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memintakan hambanya untuk diampuni oleh manusia. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka Allah juga mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini tentang keutamaan ahli Badar. Ini Umar berkonflik dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian ketika Umar melihat ada orang-orang Habsyah, sebenarnya dia melakukan perbuatan yang mubah.
Tapi Umar ini ya terkenal keras, maunya perbuatan itu yang lebih mulia. Jadi ada orang-orang Habsyah, orang-orang budak hitam itu bermain-main tombak, kan keahliannya tombak. Seperti Wahsy itu kan budak hitam, keahliannya tombak. Maka dia yang membunuh siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombaknya. Dia orang-orang Habsyah ini bermain-main tombak di Masjid Nabawi atau di sekitar Masjid Nabawi. Oleh Umar dilarang. Kamu tidak menghormati ini masjid atau di di halaman masjid. Maka oleh Nabi SAW diperingatkan, da'hum ya Umar, biarkan mereka wahai Umar. Mereka melakukan perbuatan yang mubah, walaupun yang lebih utama di masjid adalah beriktikaf, baca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Nah, ini tentang Umar bin Khattab. Sebetulnya masih banyak lagi keistimewaan Umar bin Khattab. Kita ambil satu saja, yaitu muwafaqat Umar bin Khattab. Jadi di antara keistimewaan Umar bin Khattab itu, dia apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan disetujui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, dan 3, yaitu dalam hadis yang dia riwayatkan sendiri. An Anas bin Malik qala Umar. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Anas ini, Umar berkata, wafaqtu rabbi fi salasin. Saya kebetulan wafaqo, yuwafiqu itu ngepasi, mencocoki keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Faqultu ya Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Umar usul kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya kita jadikan di depannya makam Ibrahim itu untuk sholat, maka turunlah ayat wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Maka ketika orang selesai tawaf, disunahkan untuk sholat di depan makam Ibrahim. Ini sesuai dengan usulnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah ayat hijab. Dia berkata Umar, ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka an yahtajibna. Ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan istri-istrimu untuk menutup wajahnya, hijab. Jadi dulu ketika sebelum ayat hijab turun, para sahabat ia menghadap Rasulullah dan melihat istri Nabi ini tanpa tabir. Setelah ayat hijab, mereka harus ditutupi dengan satir atau tabir, atau istri-istri Nabi itu berhijab. Nah, kemudian turunlah ayat-ayat tentang hijab ini. Yang ketiga adalah tentang istri-istri Nabi yang didiamkan oleh Nabi selama sebulan, yaitu turunnya ayat di surah At-Tahrim. Wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Kalau engkau, ini anaknya sendiri, dia sempat, Hafsah bintu Umar bin Khattab ini pernah diceraikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya kalian melawan kepada Nabi SAW, fa innallaha huwa maulahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala inilah pelindung Nabi SAW, wa Jibril wa salihul mu'minin, dan malaikat Jibril dan orang-orang soleh dari yang beriman, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan para malaikat selain mereka ini, para malaikat juga mendukung Nabi SAW. Apakah kalian tidak takut? Maka di ayat kelima, asa rabbu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Kalau kalian tetap seperti ini, kalau kalian diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi menceraikan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan perempuan-perempuan yang lebih baik, yang muslimat, qanitat, mukminat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah 3 di antara yang terjadi di di diri Umar bin Khattab, yang itu bertepatan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pertemuan ke depan atau selanjutnya kita bahas ini, muwafaqat Umar bin Khattab, bahwa keputusan-keputusan Umar bin Khattab itu kadang-kadang
tepat sekali dan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di antaranya adalah peristiwa setelah perang Badar ketika ada tawanan. Jadi di perang Badar itu muslimin menang 70 orang musyrik tewas terbunuh, 70 orang ditawan. Nah, tawanan ini yang menjadi masalah. Apakah dibebaskan? Apakah dibebaskan dengan dengan tebusan atau dibunuh? Maka disitulah keputusan Umar bin Khattab yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita langsung tutup. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.